Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan diberikan contoh tentang program Pascal yang menggunakan if then ya. Jadi yang akan kita buat adalah kita akan membuat suatu program untuk menghitung luas beberapa bangun datar, gitu ya. Nah, ini programnya sudah kita buka Pascalnya, programnya sudah dirancang. Nah, dijelaskan dulu bagaimana program ini ya. Oke, bagian pertama dari program itu adalah judul program ya. Nama judulnya program luas bangun datar. Kita ingat bahwa di judul itu tidak boleh ada spasi. Jadi supaya bisa dibaca kita kasih garis bawah gitu ya. Lalu kita gunakan fitur layar, lalu ada label di sini 20. Ya, berarti kalau label temannya itu harus ada goto. Ini gotonya saya tempatkan di bawah. Guna label itu adalah sebagai penanda tempat kembalinya program. Nah, variabel ada pilihan ya, tipenya itu adalah karakter ya, dan satuannya adalah bit ya. Jadi lalu ada variabel jari-jari, alas, tinggi dan panjang sisi serta luas yang bertipe bilangan real. Jadi karena kita akan membuat program yang menghitung luas beberapa bangun datar, dalam contoh ini kita akan contohkan 3 luas lingkaran, segitiga, dan persegi. Ya. Nah, maka tentu variabelnya ada jari-jari, ada luas alas, ada tinggi, ada luas sisi, persegi, lalu ada luas yang masing-masing dicari. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi yang sisi ini bisa kita hapus sederhanakan ya. Jadi nanti saya tulis saja sisi karena ini ada persegi. Tapi bisa disederhanakan dengan ngambil A atau T nanti. Ya, nanti kita lihat contohnya apa maksudnya. Ya. Lalu ada variabel jawab, tipenya karakter. Nah, gunanya apa? Untuk menentukan apakah ini mau diulang kembali atau tidak. Nah, lalu ada yang baru, sintak yang baru adalah go to XY ya. Nah, apa gunanya go to XY ini adalah gunanya adalah ingin memerintahkan kursor pergi ke X dan Y. Jadi kalau X dia 10 berarti ini ke kiri ini nih ya 10 ya, dari atas dia 2 gitu ya, atas bawahnya 2 gitu ya. Jadi X-nya 10, Y-nya 2 dalam sistem. Ya, berarti kita meminta kursor pergi ke koordinat 10.2 gitu ya. Nah, lalu yang negatif itu tidak bisa ya, harus positif gitu. Ya, jadi ini mulai jadi sini 1, di sini 1, tapi Y-nya berapa ini? Akan dihitung saja. Lalu ada kita minta ya, kita bikin pilihan. Jadi kita tulis jadi output pilihan. Lalu kita minta kursor pergi ke baris berikutnya supaya lurus ya, satu barisnya sama, Y-nya aja yang berbeda berjarak 1. Menghitung luas lingkaran, menghitung luas segitiga, dan menghitung luas persegi. Lalu kita minta tentukan pilihan ya. Maka pilihan dibaca ya. Nah, ketika pilihan dibaca dibersihkan layar ya. Jadi atau bersihkan layar. Kalau pilihannya 1, maka dia akan pergi menghitung luas lingkaran. Tentu akan mulai subprogram begin ya. Kalau dia subprogram tandanya titik koma di sini ya. Tandanya titik koma di sini ya kalau dia subprogram. Nah, bright jari-jari lingkaran. Berarti kita minta kalau dia pilih 1 menghitung luas lingkaran itu jari-jari yang diperlukan, maka dibaca jari-jari. Definisikan rumus luas jari-jari PR kuadrat ya. Berarti PR kali R ya. Tuliskan luas lingkaran, luas 9 dengan 2 desimal gitu ya. Dengan 9, angka pentingnya 9, 2 desimal. Lalu kalau pilihannya 2 berarti dia pergi menghitung luas segi 3, berarti sama ya. Tuliskan panjang sisi alas ya, ini salah nih. Panjang sisi alas ya. Lalu baca alasnya, tuliskan tinggi segitiganya berapa, baca tinggi pakai dia luas. Luas sama dengan alas kali tinggi. Maka tampilkan luas. Loh, kalau pilihannya 3 berarti persegi. Kalau persegi perlu sisi ya, panjang sisi segitiga. Maka S dikali S, maka luas persegi. Nah, apakah kalau dia tidak ada pilihannya 1, 2, 3, maka dia akan lanjut ke baris berikutnya.
Nah, ketika dia lanjut ke baris berikutnya, dia akan mengulang. Apakah mau diulang kembali ya atau tidak? Maka dia akan minta input. Ya, jawab. Nah, jawabnya kalau jawabnya Y besar atau Y kecil, maka dia ulang lagi kembali ke label 20 ini. Ya, kembali ke label 20 berarti ke sini. Ya. Maka dia akan tanyakan kembali ya mau yang mana dipilih. Ya, lalu N. Jadi begitu struktur programnya. Nah, sekarang kita coba run. Nah, kira-kira ini inputnya. Pilihan menghitung kalau seandainya saya pilih 1. Ya, jari-jari lingkarannya 7, maka luasnya adalah 154 kira-kira. Mau kau ulang lagi? Ya. Katanya lagi yang mana? Yang 2. Oke, alasnya 3, tingginya 4, berarti luasnya 6. Ya, jadi ada 9 ya. 9 pasti dia sediakan nih. Oh, apakah mau mengulang? Ya, kalau ya, ya. Saya pilih 3. Oke, menghitung luas persegi, maka panjang sisi persegi 5, maka luasnya adalah 25. Ulang kembali, tidak. KN, selesai dia programnya. Nah, jadi kalau mau menyederhanakan variabel, S ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi saya hapus S, memakai variabel yang ada saja. Oke, S, maka saya pakai A. Jadi di bagian ketiga ini, sisi persegi ini saya tulis A saja. Di A, ini A dikali A. Ya, jadi tidak akan pengaruh. Jadi karena dia kalau pilih 3, maksudnya persegi A dikali A. Kita bisa gunakan kembali. Nah, jadi kalau kita coba run, ya nih, misalnya tadi 3 ya. Oke, 3. Maka panjang sisi persegi itu adalah misalnya 6. Berarti sama luasnya akan 36. Oke, tidak. Nah, itu dia contoh bagaimana kita menggunakan if then ya. Ini if-nya 1. Kalau pilih 1, ya pindah lagi, nak 2 pindah. Nah, sekarang bagaimana ya untuk tugas ya. Pertanyaannya adalah dari program ini ada masalah. Masalahnya apa? Nah, sekarang kalau di run nih ya. Sekarang kalau saya pilih 5 kan tidak ada di pilihan. Maka kalau dari program tadi pasti dia akan lanjutkan mau mengulang ya atau tidak gitu ya. Tuh. Apakah ada mengulang ya atau tidak? Ya, oke. Dia kembali lagi. 3 ya baru dia berarti ya benar ya. Oke, saya bilang ya lagi. Tapi kalau saya pilih di misalnya saya pilih 0. Dia tetap akan mengulang. Harusnya kan kita mau untuk tugas ya. Ini programnya bisa disempurnakan. Silakan pikirkan bagaimana cara menyempurnakan program ini. Di mana kalau seseorang memilih di luar pilihan ini, dia akan memberikan pesan. Ya, pilihan Anda belum, dia akan memberikan pesan, pilihlah 1, 2, atau 3. Ya. Baru kalau setelah pilih 1 baru dia kembali lagi ya. Tapi kalau ini dia pilih, jadi kalau dari struktur program ini kalau dia pilih angkanya selain 1, 2, 3, dia tetap akan kembali ke sini, langsung pindah ke sini ya. Apakah mau mengulang lagi ya atau tidak, dia selalu akan tanyakan. Ya. Padahal dia pilih yang 5 ya. Nah, sekarang permasalahan tersebut tugas kamu adalah coba perbaiki program ini agar kalau seseorang memilih 5, ya, dia akan program akan memberikan pesan. Mohon maaf, tolong inputkan pilihan 1, 2, atau 3. Ya. Nah, ketika dia inputkan 1, baru dia masuk lagi ke luas. Baru dia masuk ke luas lingkaran gitu. Ya. Jadi itu untuk tugas, silahkan dipecahkan permasalahan tersebut. Oke, mungkin itu saja. Silakan dia. Jadi ini supaya terlihat programnya nih. Jadi nama programnya luas bangun datar. Kita menggunakan label, ada pilihan, ya, bit, ada go to. Tujuannya untuk mengarahkan kursor ini ke X10, Y-nya 2 gitu ya. Lalu
Kalau seandainya pilihannya 1, maka dia hitung lingkaran. Kalau dia 2, dia hitung segitiga. Kalau dia 3, dia hitung persegi, luas persegi. Tapi ini masih ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kalau orang pilih 4, ya, maka dia tetap akan mau ngulang kembali ya atau tidak. Jadi kalau yang saya inginkan sebagai tugas saudara, coba ya, coba kasih pesan kalau seseorang milih 4, maka dia akan memberikan pesan ya, mohon dipilih angka 1, 2 atau 3. Nah, ketika dia dipilih 1, maka dia akan kembali ke lingkaran. Kalau dia pilih 2, dia pilih 3, baru kalau ketika dia pilih 4 kembali, muncul lagi pesan mohon dipilih. Tapi kalau dia pilih 3, mau 3, lalu di akhir dia udah benar, ada pertanyaan mau diulang kembali ya atau tidak. Oke, jadi sudah jelas tugasnya. Kalau belum jelas silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Oke, sekarang bagaimana dari if then tadi kita pindahkan ya menggunakan case of ya. Jadi tadi kan contohnya if pilihan sama dengan 1 then begin kan gitu ya. Nah, kalau case of ya tinggal diganti saja case pilihan of. Kalau pilihannya 1, nah apa statementnya titik 2. Ini statement pertama. Kalau pilihannya 2 sama ya. Titik 2, ini statement kedua. Kalau pilihannya 3, statement 3, ini pilihan ketiga. Nah, lalu dia lanjut, apakah mau mengulang atau menghitung kembali, ya atau tidak. Oke, jadi itu kalau seandainya kita menggunakan percabangannya menggunakan contoh case of. Nah, itu saja untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.